Selamat berakhir pekan di akhir tahun ini Konco Web TV. Hingga akhir 2022, siapa nih Konco Web TV yang belum pernah masuk ke area pendopo Bupati Wonosobo? Penasaran seperti apa kondisi di dalamnya? Simak dalam telusur spesial akhir tahun pendopo Bupati Wonosobo. Telusur, menelusuri, dan mengetahui. Pendopo Kabupaten Wonosobo ini dulu memang dirancang satu kesatuan dengan beberapa bangunan dan struktur, yaitu situs alun-alun Wonosobo sebagai komponen dalam pemerintahan di daerah. Dan pendopo ini adalah salah satu perwujudan konsep mandala yang pernah dipakai oleh orang-orang terdahulu kita pada masa Majapahit akhir dan kemudian diteruskan hingga era Mataram. Ini berlaku untuk seluruh Jawa. Ada pendopo, ada alun-alun, ada penjara, pasar. Disitulah konsep-konsep asli dari kearifan lokal orang Jawa yang masih dipertahankan di beberapa kota seperti di Wonosobo juga. Berdirinya pendopo Bupati ini berkaitan dengan perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Wonosobo dari wilayah Selomerto ke Wonosobo pada masa pemerintahan Bupati pertama, beliau Kanjeng Raden Tumenggung Seconegoro. Proses berdirinya pendopo dimulai sekitar tahun 1825 dengan bangunan yang cukup sederhana. Terdiri dari banyak bagian, mayoritas bangunan pendopo ini memiliki konsep arsitektur Jawa yang rupanya sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk dikarenakan renovasi dan banyak hal lainnya. Pertama tahun 1948-49, kondisi Indonesia waktu itu sedang mengalami clash kedua atau agresi militer kedua, dan itu sampai ke Wonosobo. Jadi beberapa pejuang memang waktu itu sengaja melakukan taktik bumi hangus di pusat-pusat bangunan atau pusat-pusat pemerintahan yang diduga kuat akan diduduki oleh pasukan NICA atau Netherlands English Civil Administration. Pendopo Wonosobo atau joglonya itu dulu pernah dibakar sebagai taktik bumi hangus itu. Kemudian di sekitar tahun 70-an pendopo baru dibangun kembali dengan menggunakan arsitektur yaitu yang familiar di tahun 70-an itu. Memang di tahun 80-an atau sekitar 82 sampai 85 dilakukan pemugaran total, dibangun menggunakan bentuk arsitektural Jawa yaitu dengan ornamen dan warna yang mendekati wilayah Kasunanan Surakarta. Waktu itu pendoponya terbuka, belum ada sekat-sekat. Kemudian tahun 90-an karena semakin perkembangan zaman semakin kesini semakin banyak kegiatan aktivitas yang dilakukan di malam hari, pendopo itu disekat atau ditutup menggunakan kaca riben. Jadi pendoponya tertutup waktu itu karena kan kondisi Wonosobo cukup dingin kalau malam hari. Kemudian di tahun 2014 sampai 2016 dilakukan pemugaran total terhadap pendopo Kabupaten Wonosobo beserta rumah dinas dan lain sebagainya yang rekonstruksi kembali ke bentuk asli. Waktu itu memang pendopo itu kan dibangun menghadap selatan ya. Itu terkait dengan kepatuhan, dalam artian kepatuhan penguasa-penguasa lokal, karena penguasa intinya itu di selatan, yaitu di wilayah Mataram. Waktu itu masih Mataram utuh, belum menjadi Jogja atau Solo. Jadi terdiri dari apa saja dan bagaimana sih bentuk pendopo Bupati Wonosobo ini? Pasti sudah penasaran kan? Ini dia. Pendopo Kabupaten Wonosobo ini kan terdiri dari bangunan joglo ya, yaitu pendoponya. Kemudian di belakang ada rumah dinas atau dulu namanya dalam Katemunggungan. Kemudian ada sentong kiwa, sentong tengen waktu itu atau kamar. Kemudian ada gandok kanan dan gandok kiri. Itu adalah komponen-komponen dalam pendopo Wonosobo. Kalau bagian depan dulu kan pintu masuk pendopo itu kan dari kanan kiri ya, dari Paseban Kulon sama Paseban Timur. Kemudian ada bangunan pendukung di kanan kiri juga, Paseban atau sekarang yang disebut Mako Satpol, dan dulu pernah digunakan sebagai ruang gamelan, ex gamelan itu. Bangunan ini sarana untuk memfilter tamu-tamu yang akan menuju ke dalam pendopo.
Strukturnya itu karena joglo itu kan kita harus tahu dulu nih, joglo itu kalau dari akronim dari kata tajuk loro. Tajuk itu salah satu bentuk dari karakter bangunan asli Jawa. Dari dua tajuk itu digabungkan menjadi joglo itu. Artinya dan dari dua tajuk itu disatukan dengan molo. Molo itu di tengah-tengah ada semacam penghubung dari dua tajuk ini. 1994 bentuknya atap piramid dengan kunjungan di depan. Kalau sekarang ada semacam gunungan di atas atap itu yang sekarang disebut sebagai joglo itu sendiri. Kita lihat atapnya itu adalah terdapat beberapa kayu atau reng yang terekspos. Ini lebih kepada beberapa filosofi, yaitu seperti cahaya. Jadi ini melambangkan cahaya dari kedewaan atau dari ilahi yang menyinari ke dalam pendopo ini. Jadi memang dibiarkan terbuka karena memang ini kita mengacunya pada bangunan atau joglo ini yang ada di Yogyakarta. Pendopo ini walaupun pendopo baru ya, tapi kan ini kan menghadirkan konsep lama atau merekonstruksi dari pendopo-pendopo waktu itu. Kita lihat di sini kan pertama kan ada umpak ya. Umpak ini kan simbol dari sebenarnya dari Padma. Ini adalah perpaduan dari kebudayaan lama yang diterapkan pada bangunan joglo ini. Kemudian ini adalah propo itu cahaya dari bawah ini. Kemudian ini ada kalau dalam beberapa literatur namanya wajian. Kemudian ada sorot itu yang atas ini. Sorot, jadi seperti cahaya dari atas, cahaya ilahi itu dari atas itu. Ya. Jadi ada empat soko guru yang utama, kemudian ada soko pengarak yang berada di selasarnya. Ini kalau empat ini melambangkan empat sedulur papat Pancer Limo atau memang empat ini adalah salah satu filosofi Jawa agar manusia Jawa itu tidak kehilangan arah hidupnya, yaitu mewakili dari empat penjuru mata angin. Pendopo Wonosobo memiliki panggung di pendoponya. Ini fungsinya sebagai salah satu tingkatan dalam hierarki. Ada 3 hierarki, alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Dan ini adalah salah satu dalam tingkatan alam tengah, yaitu kita dalam interaksi dengan sesama manusia seperti itu. Jadi Bupati ke-6 waktu itu Bupati Surya Hadinegoro ya. Jadi rumah ini mulai direnovasi setelah gempa 1860. Sebagai penanda yaitu ada 6 pilar ini. Pilar ini adalah salah satu bukti percampuran budaya yang diterapkan di rumah dinas, yaitu budaya lokal dengan budaya Eropa, yaitu Belanda. Dan pilar-pilar ini adalah salah satu tanda dari tahun berdirinya rumah dinas ini, yaitu 1860. Yang ini adalah pilar tipe Dorik. Dorik itu ada seperti lengkungan-lengkungannya ini. Dan ini sebagai simbol dari kewibawaan dari bupati itu sendiri. Ini namanya pintu koboi, jadi ada pintu double ya, pintu kubu tarung. Kubu tarung itu yang ini, yang besar itu kubu tarung karena 2, kemudian dilapisi dengan pintu koboi. Ini lebih fungsinya kepada kalau pintu utama atau pintu kubu tarungnya dibuka, tapi masih pingin privacy, jadi masih ada penutupnya. Ini digunakan untuk perundingan antara Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Australia, yaitu Gough Whitlam, tentang waktu itu membahas masa depan Timor Timur. Ini ada dalam bukunya Jejak Soeharto ya, tahun 1976 waktu itu. Jadi perundingannya dulu di sini, perundingan pertama. Tapi ini adalah bangunan yang sudah ada sejak 1860 dan ini untuk menggantikan bangunan lama yang hancur akibat gempa 1860. Ini namanya gadri atau tempat yang khusus untuk makan-makan, artinya perjamuan-perjamuan itu di sini. Tapi dalam artian kecil ya, privat. Kalau bangunan yang ini adalah gandok tengen sama gandok kiwo. Ini dua bangunan pendukung bangunan rumah dinas. Dulu memang gandok ini karena kamarnya banyak, karena ini untuk para putra bupati. Bupati terdahulu kan istrinya banyak, kemudian putra-putranya juga banyak. Jadi membutuhkan ruang khusus, yang kanan atau disebut sebagai kesatrian, yang kiri sebagai kaputren, seperti itu. Jadi memang dipisah, putra bupati yang cowok sama yang cewek itu dipisah
seperti itu. Kemudian ini masih menerapkan dalam pola-pola Jawa lama ya, ketika akil balik udah harus pergi dari sini, artinya harus siap membangun rumah tangga sendiri. Jadi bupati terdahulu kan memang tinggalnya kan lama ya, sampai dia mungkin meninggal atau sampai dia mengajukan pensiun. Nah ini juga sebagai mager sari, jadi seperti komponen bangunan yang itu digunakan sebagai pagar untuk melindungi bangunan yang ada di tengah-tengah dari bangunan inti itu sendiri. Jadi konsep orang Jawa itu dulu membangun itu selain bangunan inti ada bangunan pendukung, dan bangunan pendukung itu multifungsi. Selain untuk akomodasi kebutuhan tempat tinggal, ini juga sebagai sarana untuk mengamankan apa yang ada di dalam kawasan. Kalau yang belakang itu dulu 1924, berdasarkan peta 1924 itu yang sekarang menjadi gor itu dulu kolam ya, kolam ikan. Kemudian ada stal. Stal itu adalah bahasa Belanda dari kandang kuda, stal. Jadi istilahnya kestalan dulu di pojok kanan itu. Kemudian ada beberapa bangunan pendukung seperti gudang-gudang dan lumbung padi dan sebagainya. Tapi itu sekarang udah hilang karena sudah menjadi bangunan kantor PDAM dan menjadi gor Wonosobo itu. Wah, sangat menarik ya penelusuran kali ini. Sekian dulu ya Konco, sampai jumpa di video menarik berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. See you Konco!